Shalom saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pada siang hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang baik dan ajaib, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang kami kerjakan. Maka dari itu, kami mohon kiranya Bapa berkenan menyertai kami selalu di sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu hingga saat ini kami masih bisa merasakan kebaikan-Mu dan buatlah agar kami selalu mengucap syukur kepada-Mu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini kami masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini kami akan memulai pekerjaan kami. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang kami selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagi kami, bagi keluarga kami dan juga tempat kami bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini, agar berjalan dengan baik, dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar renungan saudara rohani, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini akan kita mulai dari pembacaan nats sebagai berikut. Aku hendak memerhatikan hidup yang tidak bercela, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Tertulis di dalam kitab Mazmur 101 ayat 2, topik renungan kita hari ini adalah memiliki integritas. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Mazmur 101 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Mazmur Daud, aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan, aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela, bilakah Engkau datang kepadaku. Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku, tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila. Perbuatan murtad aku benci, itu takkan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku, kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela, akan melayani aku. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeri. Akan kulenyapkan dari kota Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan. Ayat renungan kita ini terambil dari kitab Mazmur 101 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Kata mutiara renungan kita hari ini adalah, tak ada cara yang lebih baik untuk menguji integritas manusia selain perilakunya ketika ia bersalah. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Para petugas yang berwenang di Philadelphia heran saat menerima sepucuk surat dan sejumlah uang dari seorang pengendara mobil yang ditilang karena mengebut pada tahun 1954. Waktu itu John Gage, turis asal Inggris, mengunjungi kota Brotherly Love ketika ia tertangkap karena mengebut. Ia dikenai denda sebesar $15. Tetapi Gage lupa pada surat tilang itu selama hampir 52 tahun sampai pada suatu hari ia menemukannya dalam mantel tuanya. Rasanya saya harus membayarnya, tutur Gage, 84 tahun, yang kini tinggal di rumah jompo di Sussex Timur. Orang Inggris yang baik akan membayar kalau mereka berutang. Suara hatiku terdengar sangat jelas.
Kisah ini mengingatkan saya pada komitmen pemazmur Daud pada integritas. Meski ia telah membuat beberapa keputusan yang buruk dalam hidupnya, Mazmur 101 menyatakan keputusannya untuk hidup tanpa cela. Integritasnya akan diawali dalam keberadaannya di rumahnya sendiri dan akan diikuti oleh rekan beserta teman-temannya. Sangat bertolak belakang dengan kehidupan yang buruk dari sebagian besar raja negara timur dekat kuno. Integritas Daud membuatnya menghargai kehidupan musuh bebuyutannya, yaitu Raja Saul. Sebagai pengikut Yesus, kita dipanggil untuk berintegritas dan menjaga hati nurani yang bersih. Apabila kita menghormati komitmen kita kepada Allah dan sesama, kita akan berjalan dalam persekutuan dengan Allah. Integritas kita akan membimbing kita dan menolong kita berjalan dengan rasa aman. Tuhan, sucikan aku dari segala penipuan dan ajarlah aku untuk bersikap jujur. Bantulah aku untuk memiliki integritas dalam segala ucapan dan tindakan. Pemimpin yang berkenan pada Tuhan. Mazmur 101 ditulis oleh Daud saat dia baru menjadi raja atas seluruh Israel. Dalam Alkitab, terdapat catatan bahwa Daud 3 kali diurapi menjadi raja, yaitu, pertama, ia diurapi oleh Nabi Samuel saat masih muda dan masih tinggal bersama ayahnya. Kedua, ia diurapi oleh orang-orang Yehuda untuk menjadi raja atas umat Yehuda saat ia masih menetap di Hebron. Ketiga, ia diurapi oleh seluruh suku Israel untuk menjadi raja atas seluruh umat Israel menggantikan Raja Saul. Sebelum menjadi raja, Daud telah banyak belajar dari apa yang ia lihat dari kehidupan Raja Saul yang telah ditolak oleh Tuhan. Oleh karena itu, saat memerintah sebagai raja, ia ingin menjadi raja yang berkenan pada Tuhan. Mazmur ini mencerminkan kerinduan Daud untuk menyanyikan kasih setia Tuhan yang telah ia alami dalam hidupnya serta menyanyikan hukum Tuhan yang menjadi pegangan hidupnya. Ia ingin menjalani hidup yang tidak bercela serta memiliki hati yang tulus. Ia menghindari perkara dursila, membenci perbuatan murtad, menjauhi hati yang bengkok serta menjauhi kejahatan, menghukum orang yang mengumpat secara sembunyi-sembunyi serta orang yang arogan, penipu dan pendusta dibenci Tuhan, sehingga ia akan mengusir mereka. Sebagai seorang yang telah dipilih dan diangkat oleh Tuhan untuk menjadi raja, Daud membenci apa yang Tuhan benci dan ia menyukai apa yang Tuhan suka, sehingga Tuhan berkenan kepadanya. Sikap Daud seharusnya menyadarkan kita bahwa saat kita dipercaya Tuhan menjadi seorang pemimpin, kita harus memahami apa yang Tuhan sukai atau hal yang menyenangkan hatinya, serta apa yang Tuhan benci atau hal yang tidak menyenangkan hatinya. Dengan demikian, kita akan bisa merespons dengan sikap dan tindakan yang benar di hadapan Tuhan. Pengenalan akan hati Tuhan akan terwujud bila kita memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan dan kita mau bersikap rendah hati untuk mengikuti bimbingannya. Dengan demikian, kita bisa memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Posisi sebagai pemimpin tidak boleh dipahami hanya sekadar sebagai jabatan, tetapi harus dipandang sebagai kepercayaan dari Tuhan yang harus dijalani dengan penuh rasa tanggung jawab. Apakah hidup Anda sudah berkenan kepada Tuhan? Jangan membenci saudara kita. Imamat 19 ayat 17 berkata, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Kata benci berarti sangat tidak suka. Jika kita berkata, saya benci kepada penjilat, itu berarti kita sangat tidak suka kepada orang penjilat. Dalam kitab suci, kata benci diterjemahkan dari kata kerja Ibrani, satam dan sane. Dalam bahasa Yunani berasal dari kata kerja miseo memiliki beberapa nuansa arti, yakni dapat menunjukkan permusuhan yang hebat, perasaan antipati yang berkepanjangan dan sering disertai niat jahat. Kebencian demikian dapat menjadi emosi kuat yang mendorong seseorang untuk berupaya mencelakai objeknya. Kebencian
dapat juga memaksudkan perasaan sangat tidak suka tetapi tanpa niat mencelakai objeknya. Sebaliknya, berupaya untuk menjauhinya karena jijik terhadapnya. Dalam kitab suci, membenci dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu: pertama, membenci yang dibenarkan Tuhan dan bukti mengasihi Tuhan. Contoh membenci yang dibenarkan Tuhan bahkan bukti mengasihi Tuhan antara lain: hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia, yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya, akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allah, Allahmu, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Kedua, membenci yang tidak dikehendaki Tuhan dan dianggap bersalah menurut Tuhan. Contoh membenci yang tidak dikehendaki Tuhan dan dianggap bersalah, antara lain: janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah, yang tidak dilihatnya. Ketika orang semakin dekat dan intim bersama Tuhan, maka kita akan semakin peka terhadap dosa, baik terhadap yang kelihatan maupun yang tidak. Semakin kita memahami sifat dan karakter Allah, semakin kita akan menjadi serupa sepertinya. Kita akan semakin membenci hal-hal yang bertentangan dengan firman dan naturnya. Jika kita membaca secara seksama isi kitab suci, maka kita akan menemukan betapa banyak teks yang memberi penjelasan mengenai apa yang dibenci Tuhan, yaitu: Allah membenci kejahatan dan ia pun membenci para pelaku kejahatan, karena itu orang benar membencinya juga. Allah membenci penyembahan berhala, Allah membenci ketidakadilan. Allah membenci penyembahan yang tidak sesuai dengan tingkah laku. Allah membenci orang Israel yang melakukan dosa dan juga Allah membenci orang yang melakukan kekerasan. Umat Allah yang setia, mereka akan juga membenci apapun dan siapapun yang Allah benci. Sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Sang pemazmur juga menuliskan syair demikian: masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci engkau, ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan engkau. Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Namun, kebencian ini tidak disertai upaya untuk mencelakai orang lain dan tidak sama dengan kedengkian atau niat jahat. Sebaliknya, kebencian ini diwujudkan dalam bentuk perasaan muak terhadap perbuatan kejahatan, sikap yang fasik. Kebencian itu diwujudkan dengan menjauhkan diri dari yang jahat dan orang-orang yang sangat membenci Allah. Kehidupan Ayub yang hidup saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Juga ada yang membencinya namun dia tidak membalas bahkan tidak bersuka cita saat pembencinya mendapatkan malapetaka. Kehidupan Ayub adalah bayangan dari kehidupan Tuhan Yesus. Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Kehidupan Yesus mewujudkan janji nubuatan yang disampaikan Yesaya untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung dan dibuktikan dalam Lukas 4 ayat 19, yaitu untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Yesus yang lebih saleh dan benar dari Ayub tetap saja dikucilkan bahkan dibunuh dengan jalan disalibkan. Yesus saat disalibkan berseru kepada Bapa agar mereka yang membunuhnya mendapatkan pengampunan. Dalam hal membenci sesuatu,
Alkitab memberikan petunjuk agar kita membenci dan tidak melakukan apa yang Tuhan benci, akan tetapi hal itu akan membuat dibenci atau dimusuhi oleh orang. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Saat kita dibenci atau dimusuhi, Tuhan Yesus telah berfirman, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Mungkin kita berpikir Tuhan menghukum orang yang dibencinya. Bukankah siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman? Sekalipun membenci yang tidak dikehendaki Tuhan dianggap salah, bahkan jika tidak mau bertobat dari hal tersebut adalah suatu kefasikan, tetapi Tuhan Allah tetap menghendaki orang tersebut bertobat selama masih ada kesempatan bertobat, selama masih hidup di dunia. Yehezkiel 33 ayat 11 berkata, "Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Karena itu, bertobatlah, hindarilah membenci saudara kita dalam hati maupun tindakan kita, tetapi kasihilah mereka dengan tulus dan ikhlas." Mintalah kepada Tuhan. Mazmur 2 ayat 8 berkata, "Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu." Sebagai manusia yang lemah dan tidak sempurna, maka sewajarnyalah kita meminta kepada Tuhan apa yang menjadi kebutuhan kita. Dalam Mazmur ini, pemazmur berbicara mengenai raja yang diurapi Tuhan dan nasihat kepada raja untuk tetap taat kepada Tuhan. Raja adalah orang yang berkuasa untuk sebuah wilayah kerajaan. Dia memiliki banyak tanggung jawab untuk rakyat, terkhusus kepada Tuhan yang telah mengurapinya. Diurapi berarti diberikan kuasa, kemampuan dan kepercayaan untuk melakukan tanggung jawabnya. Bisa bayangkan bagaimana beratnya menjadi raja yang mengatur banyak hal dan harus menjaga stabilitas kerajaannya. Maka dari itu, raja perlu untuk taat kepada Tuhan yang kuasanya melebihi raja terbesar atau paling bijak sekalipun. Seperti halnya raja yang diurapi oleh Tuhan, kamu juga demikian. Kamu dipercaya Tuhan sebagai seorang anak untuk membahagiakan orang tua, saudara yang memberi teladan, teman yang berbagi kasih kepada orang lain, dan sebagai seorang siswa yang menimba ilmu agar dapat bermanfaat untuk kehidupan bersama orang lain. Untuk menjalani hal tersebut tentu tidak mudah. Oleh sebab itu, Tuhan berkata, "Mintalah kepadaku, mintalah kepada Tuhan agar kamu bisa melakukan tanggung jawab dengan baik dan tercapailah harapanmu." Firman Tuhan berkata, "Mintalah bangsa-bangsa atau suku-suku bangsa, maka Tuhan akan memberikan kepada kita." Pesan yang sama diberikan kepada Yosua saat memimpin bangsa Israel masuk tanah Kanaan. Tuhan berjanji akan memberikan tanah perjanjian menjadi milik pusaka Israel. Jika Tuhan berjanji akan memberikan bangsa-bangsa kepada kita, tetapi mengapa sampai saat ini banyak orang yang belum percaya kepada Yesus? Apa yang menyebabkan doa-doa kita kepada bangsa-bangsa tidak membawa hasil yang menggembirakan? Pertama, karena kita berdoa biasa-biasa saja. Banyak orang Kristen berdoa sudah menjadi kebiasaan, tugas agamawi atau jadwal doa, sehingga doa-doa yang kita naikkan secara biasa-biasa saja. Kita tidak memiliki beban yang sungguh atas apa yang kita doakan. Dengan kata lain, kita berdoa, kalau Tuhan jawab puji Tuhan, kalaupun tidak ya tidak apa-apa. Inilah yang membuat Tuhan tidak menjawab doa kita. Gereja Tuhan, sekaranglah saatnya kita merubah cara kita berdoa. Bukan lagi sekedar berdoa, tetapi marilah kita berdoa dengan beban yang mendalam, kerinduan yang kuat untuk melihat dan mengalami lawatan Allah. Kedua, karena kita berdoa Tuhan agar bertindak, tapi tidak mau jadi alat Tuhan. Faktor kedua penghalang jawaban doa kita adalah diri kita.
Kita selalu ingin doa kita dijawab Tuhan. Tapi Tuhan tidak melakukannya karena kita enggan menjadi alat Tuhan. Saudara, kadang Tuhan menjawab doa kita melalui diri kita. Jadi kalau kita siap dipakai Tuhan menjadi alatnya, maka Tuhan akan menjawab doa kita. Bagaimana berdoa agar bangsa-bangsa menjadi milik pusaka kita? Pertama, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Abraham menjadikan Sodom dan Gomora sebagai beban doa. Ketika Abraham mengetahui bahwa Allah akan membinasakan Sodom dan Gomora karena kejahatannya, Abraham berdoa melalui tawar-menawar kepada Allah. Sebenarnya kalau Sodom Gomora dibinasakan tidak akan mengganggu Abraham, sebab mereka tinggal di Kanaan. Tetapi Abraham ingat di sana ada Lot keponakannya. Berulang kali Abraham naik banding kepada Tuhan seolah-olah dia sendiri yang akan dibinasakan. Demikian halnya dengan Elia, saat meminta agar hujan turun kembali ke bumi. Elia bersungguh-sungguh berdoa hingga 7 kali sampai hujan itu turun. Kedua, gunakan setiap kesempatan untuk berdoa bagi tempat atau orang yang kita doakan. Kapan saja ada kesempatan, di mana saja kita berada, apapun aktivitas yang kita lakukan, sisipkan doa untuk tempat atau orang yang kita doakan. Ketiga, imani, dan mulai perkataan berkat kepada orang di tempat. Mulailah mengimani apa yang sedang kita doakan, dan perkatakanlah kata-kata berkat untuk daerah atau orang yang sedang didoakan. Perkatakanlah apa yang kita rindukan terjadi di daerah tersebut atau orang yang sedang kita doakan. Percayalah sesuatu yang kita inginkan akan terjadi sekalipun fakta yang terjadi jauh dari harapan. Karena itu, marilah kita setiap hari meminta apa yang kita butuhkan dan beban apa yang sedang kita gumulkan kepada Tuhan. Maka Ia akan mengabulkannya seturut kehendaknya. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya di dalam kehidupan kita untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan
menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.